Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Nugraha dan rekan saya Yuda Apriandi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai makar dalam Al-Quran dan Hadis. Sebelum memulai lebih lanjut, kami akan menjelaskan latar belakang dibikinnya makalah ini atau latar belakang adanya presentasi ini. Makar dikatakan suatu bentuk ketidaksesuaian antara sekelompok orang dengan aturan pemerintah atau orang yang memiliki kedudukan tertinggi, sehingga mereka nekat melakukan hal yang dapat meruntuhkan kepemimpinan seseorang. Perbuatan makar dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didahului dengan konspirasi politik, mufakat jahat, dan intrik untuk mencapai tujuan politiknya. Dan di dalam makalah ini atau presentasi ini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai makar menurut pandangan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah pengertian. Makar dapat didefinisikan dengan upaya muslihat atau tipu daya tersembunyi atau rahasia seseorang atau sekelompok orang untuk menghancurkan musuhnya yang dirancang secara sistematik dan sistematik. Dan ada juga yang dijelaskan dengan kait, yaitu dalam merupakan bagian dari makar, yakni makar dalam bentuk yang terlihat. Perbedaan antara makar dan kait adalah jika makar ini dilakukan atau direncanakan dengan secara diam-diam untuk meruntuhkan atau menjatuhkan kepemimpinan seseorang. Sedangkan kait merupakan bagian dari makar, tapi dalam bentuk yang lebih terlihat, lebih terang-terangan. Dan dari arti yang telah dijelaskan, maka makar senantiasa berkonotasi jahat, serta dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan penjatuhan kepada lawannya atau musuhnya. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis makar. Dilihat dari pelaku makar, maka jenis-jenis makar ini ada dua. Yang pertama adalah makar mahmudah, dan yang kedua adalah makar matmumah. Makar mahmudah adalah tipu daya yang baik, yakni tipu daya yang tersembunyi untuk melawan atau menolak kejahatan di antara ayat yang menyatakan antara lain. Yaitu adalah orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu dan Allah sebaik-baiknya pembalas. Yang dimaksud makar Allah diantaranya adalah menyertakan kenikmatan dengan pembangkangan, melanggengkan suatu keadaan disertai dengan kejelekan perilaku, memberikan karomah tanpa ada upaya. Maksudnya adalah orang yang mendapat kenikmatan, namun kenikmatan tersebut tidak disertai dengan ketaatan kepada pemberi nikmat, jelas adalah suatu perkara yang buruk, karena akan menjadikan lupa pada hakikat kehidupan dirinya. Orang yang sudah lupa pada dirinya, dia akan tersesat dalam kehidupannya. Itulah orang yang merugi. Begitu juga segala sarana dan fasilitas baik, harta, jabatan, atau kekuasaan yang ada pada seorang. Namun keadaan orang tersebut jelek perilakunya adalah suatu makar Allah, yakni penangguhan terhadapnya akan datang suatu siksa yang sangat keras. Begitu pula orang dapat kebaikan-kebaikan duniawi tanpa usaha yang keras adalah bentuk makar. Karena apa yang ia raih yang tanpa usaha keras itu sedikit pun tidak dapat memberi manfaat bagi kehidupan akhiratnya. Dan yang kedua adalah makar matmumah. Makar matmumah yakni tipu daya tersembunyi untuk menghancurkan atau menolak kebenaran atau memalingkan dari jalan yang lurus. Di antara ayat yang menyatakannya adalah dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Selanjutnya adalah pelaku makar. Pelaku makar juga dibagi menjadi dua, yaitu makar mahmudah dan makar mazmumah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa makar mahmudah ini adalah yang pertama makar Allah terhadap orang-orang kafir. Yang kedua adalah makar Allah terhadap orang musyrik, makar Allah terhadap orang munafik, makar Allah terhadap Nasrani atau Yahudi, makar orang beriman terhadap orang kafir, makar orang kafir terhadap orang kafir. Dan makar mazmumah adalah makar setan terhadap manusia umumnya, makar jin terhadap manusia umumnya, makar jin terhadap kaum muslimin, makar orang kafir terhadap Allah, makar orang kafir terhadap para rasul,
makar orang kafir terhadap orang beriman, makar orang kafir terhadap orang muslimin, makar orang kafir terhadap manusia lainnya, makar orang musyrik terhadap kaum muslimin, makar orang munafik terhadap kaum muslimin, makar orang munafik terhadap Allah, makar ahli sihir terhadap nabi, makar Yahudi terhadap kaum muslimin, makar Nasrani terhadap kaum muslimin, makar penguasa atau pemerintah terhadap nabi, makar kaum muslimin terhadap kaum muslimin lainnya, makar manusia terhadap manusia lainnya, makar wanita terhadap kaum laki-laki. Dan kemudian dijelaskan beberapa lagi adalah yang pertama adalah sebab-sebab makar. Mengapa makar ini dapat terjadi? Yang pertama adalah ateis atau anti Tuhan. Biasanya pelaku-pelaku makar yang melakukan makar adalah orang-orang yang ateis atau anti Tuhan. Sehingga mereka tidak mengetahui aturan-aturan dengan jelas bagaimana dan apa yang terjadi apabila makar dilakukan. Dan yang kedua adalah kemusyrikan. Ketiga, godaan setan. Jelas saja bahwa biasanya perilaku makar atau pelaku makar itu disertai dengan godaan setan. Sehingga ada niatan-niatan jahat untuk melakukan makar tersebut. Selanjutnya adanya dorongan hawa nafsu jahat. Yang kelima kekuasaan dan yang terakhir harta. Kekuasaan dan harta tidak bisa terlepas dari mengapa suatu makar dapat terjadi. Karena seseorang begitu tamak sehingga dia menginginkan suatu kekuasaan atau harta yang dia lihat terhadap pemimpinnya itu begitu mewah sehingga dia ingin mendapatkan yang seperti dia lihat itu dengan cara makar. Yang kemudian adalah media makar. Media makar ini juga ada beberapa cara. Yang pertama adalah jin. Bisa jadi makar dilakukan dengan bantuan jin. Dan yang kedua adalah kekuasaan. Tentu saja kekuasaan menjadi media makar sehingga dia mampu mengumpulkan orang-orang yang dapat membantunya melakukan makar tersebut. Yang ketiga adalah sihir. Hampir sama dengan jin tadi, sihir dapat dilakukan untuk melakukan makar. Yang selanjutnya adalah teknologi. Ini mungkin berupa hacker. Bisa saja makar dilakukan dengan cara menghack. Dan selanjutnya seks. Ya. Seks ini konteksnya bisa dijelaskan bahwa makar dilakukan dengan cara melemahkan hawa nafsu lawan yang mau dijatuhkan dengan cara seks. Yaitu mungkin dengan cara mengirim wanita-wanita kepada pimpinan sehingga terjadi celah sehingga makar dapat dilakukan. Yang kemudian adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman juga merupakan media makar karena ini bisa menjadi suatu media untuk melakukan makar di mana makanan dan minumannya mungkin diberikan racun sehingga pemimpin yang ingin dijatuhkan mengalami kematian sehingga adanya perebutan kekuasaan. Dan selanjutnya adalah tujuan makar. Yang pertama adalah mengembalikan manusia kepada kekafiran setelah tauhid. Yang dimaksudkan adalah apabila suatu pemimpin telah menjalankan tugasnya dengan baik, menjalankan tugasnya dengan ajaran Islam, sehingga ada suatu golongan atau suatu orang yang tidak setuju dengan pemikirannya, sehingga dia ingin mengkafirkan kembali warga-warga yang telah dipimpin oleh pimpinan, sehingga dilakukan makar, menjatuhkan kepemimpinan, dan kembali dia menyebarkan ajaran kekafiran. Yang kedua adalah penghancuran agama tauhid. Hampir mirip dengan mengembalikan manusia kepada kekafiran tadi. Yang ketiga adalah penyebaran terhadap setan dan jin. Yang keempat pemuasan hawa nafsu. Yang kelima pemenuhan kekuasaan dan ekonomi. Dan selanjutnya adalah cara makar. Bagaimana cara makar ini dapat dilakukan? Yang pertama adalah penangkapan, yaitu adalah penguasaan atau kapitalisme, di mana pemimpin mungkin dilakukan penangkapan sehingga makar dapat dilaksanakan. Yang kedua adalah pemenjaraan. Pemimpin dipenjarakan sehingga makar dapat dilakukan. Yang ketiga pembunuhan. Yang keempat pengusiran. Yang kelima penghancuran moral. Dan yang terakhir adalah penyusupan.
Kemudian adalah bentuk makar kaum kafirin terhadap umat Islam. Yang pertama adalah merusak, menghancurkan, mengganti simbol-simbol agama, menghina dan mempermainkan Al-Quran, sekulerisasi atau itu adalah dunia oriented, yaitu adalah mementingkan dunia. Selanjutnya adalah penghinaan terhadap Rasulullah, membuat dan menciptakan berhala, menggunakan media sihir dan provokasi atau isu jahat, membuat isu bahwa bencana disebabkan oleh berhala, penculikan, porno aksi, prostitusi, menikam dari belakang, korupsi, mendirikan tempat atau alat penyiksaan, eksploitasi perempuan, dehumanisasi kaum laki-laki, penguasaan dunia antariksa, lempar batu sembunyi tangan, ramalan-ramalan perkara gaib, bersekutu, penyusupan, tindakan-tindakan jahat yang melampaui batas-batas kemanusiaan, degradasi tauhid, penguasaan dunia informasi. Kemudian bagaimana kiat-kiat menghadapi makar kaum kafirin? Yang pertama tentunya adalah tauhidullah atau ikhlas. Tentu kita harus tauhid kepada ajaran Allah. Dan kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Bersabar dan sholat. Bersatu padu dan berjamaah. Dan penguasaan teknologi atau iptek. Dijelaskan bahwa dari semua kiat-kiat ini adalah ini kiat-kiat yang pasti mampu untuk kita menghadapi makar kaum kafirin, yaitu tauhid. Kita tauhid terhadap ajaran Allah. Yang kedua adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasul, karena di Al-Quran dan As-Sunnah Rasul begitu banyak pengajaran, begitu banyak perlindungan yang mampu menjadi perlindung dari perbuatan makar kaum kafirin ini. Dan selanjutnya bersabar dan sholat, dan bersatu padu berjamaah. Di saat kita melakukan perlawanan sendiri-sendiri, tentunya kekuatan untuk melawan apabila terjadi makar sangat lemah. Tapi apabila kita bersatu padu atau berjamaah, tentunya kekuatan ini sangat begitu besar sehingga bisa melakukan perlawanan atau kontra terhadap makar. Dan yang paling penting untuk di zaman ini tentunya juga adalah penguasaan teknologi. Sehingga apabila makar dilakukan dengan cara teknologi, kita bisa melawannya dengan cara teknologi juga. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.